Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalami, macam-macam kalam. Qala telah berkata siapa musannif, wa aqsamuhu, dan bagian-bagian kalam salah satu itu ada tiga. Ismun yang pertama kalimat isim, wa fi'lun yang kedua kalimat fi'il, wa harfun ja'a li makna, dan yang ketiga adalah huruf yang datang memiliki makna tersendiri. Wa aqulu, dan saya katakan, yaitu musannif sendiri kitab Jurumiyah, Al-fadhul latika al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim. Lafat-lafat yang digunakan, yang dimana orang-orang Arab menggunakan lafat-lafat tersebut dalam pembicaraan mereka. Wa nuqilas ilaina anhum, dan dinukilkan kepada kita dari mereka. Begitu. Jadi kalimat tersebut dinukilkan kepada kita daripada orang-orang Arab tersebut. Lanjut, fanahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina. Dan maka kami akan membicarakannya, membahas biha dengan lafaz-lafaz tersebut dalam pembicaraan kami, pada obrolan kami di sini maksudnya, dan juga pada pelajaran kami. Wa naqra'uha fi kutubina, dan kami akan membacakan lafaz tersebut pada dalam kitab-kitab kita, yaitu kalimat isim fil huruf itu yang tadi ya. Wa naktubu biha ila ahlina, dan menulis biha dengannya kepada keluarga kita, wa asdiqaina, dan kepada teman-teman kita. La yakhlu wahidun minha an yakuna wahidan min salasati asya'a, dan tidak kosong salah satu darinya, maksudnya tidak terlepas dari tiga tadi ya, isim, fi'il, huruf, tidak bisa terhindarkan dari tiga macam perkara, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Maksudnya setiap kita berbicara, ngobrol, mau nulis ya, nulis surat kepada teman kita, keluarga kita, itu tidak akan pernah ya terhindarkan ya, maksudnya selalu ada ya, namanya kalimat isim, fi'il, huruf itu selalu ada dalam pembicaraan kita, dalam obrolan ya, dalam nongkrong, seperti menulis surat gitu ya, itu tidak lepas yang daripada isim, fi'il, huruf itu selalu ada. Masuk kepada kalimat isim, amal ismu, adapun kalimat isim, fahuwa fil lughati, dia kalimat isim secara bahasa madalla ala musamad, sesuatu yang dinamakan ya. Jadi semuanya itu adalah kalimat isim, sesuatu yang dinamakan. Nah, contohnya seperti penggaris ini adalah isim ya, karena ini sudah ada namanya, yaitu penggaris. Lanjut, wa fi istilahin nahwina, dan pada istilah ilmu nahwu, kalimatun dalas ala ma'na fi nafsiha walam tuqtaron bi zamanin. Nah, kalimat isim adalah kalimat yang memiliki arti tersendiri dan dia tidak diiringi dengan waktu. Contoh Muhammadun. Oke, kita bahas. Jadi macam-macam kalimat itu ada tiga ya. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga kalimat huruf. Tadi definisi dalam kitabnya itu adalah kalimat yang menunjukkan pada mana tersendiri dan juga tidak diiringi dengan waktu. Dulu ketika saya belajar di pondok itu, kami mendefinisikan isim itu seperti ini agar mudah, agar ingat dicerna oleh para santri, yaitu kata benda atau kata sifat tidak diiringi dengan waktu. Ya, kalau dulu itu kami menyebutnya sering dengan kata benda, lalu semakin ke sini ditambah dengan ada kata sifatnya. Karena tidak semua benda itu adalah kalimat isim, ada kata sifatnya. Contohnya begini. Kalimat Muhammadun itu adalah kalimat isim karena dia adalah nama orang dan juga dia tidak diiringi dengan waktu. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi, yang perlu teman-teman ingat, tidak diiringi dengan waktu ya. Kalimat Muhammad itu adalah nama orang. Lanjut, rajulun, seorang laki-laki. Dia itu adalah nama orang, bukan. Dia adalah seorang laki-laki ya. Jamalun, ini nama hewan. Unta, begitu. Contohnya kalau di dalam kitab kita bacakan. Contohnya ada Muhammadun nama orang, Aliun nama orang, rajulun orang laki-laki ya. Jamalun itu unta, artinya naharun sungai, tufahah. Nah, itu artinya buah apel, walimunah, laimunah, lemon, wa'aso tongkat, wa kullu wahidin min hadhil alfazi yadullu ala makna. Nah, contoh-contoh yang tadi yang disebutkan tadi itu menunjukkan makna. Jadi punya arti sendiri. Walaisa zamanu dakhilan fi maknahu, dan tidak ada waktu masuk di dalamnya. Maksudnya contoh yang tadi itu tidak memiliki keterangan waktu. Fayakun asma, maka kalimat tersebut menjadi isim. Nah, poin penting dalam definisi kalimat isim yang perlu teman-teman ketahui adalah tidak diiringi dengan waktu. Jadi ketika teman-teman ditanya apa definisinya kalimat isim, maka teman-teman cukup perlu menjawab dengan ini, kata benda atau kata sifat yang tidak diiringi dengan waktu. Contoh, kalau kata benda itu ya seperti
kitabun. Ini adalah kata benda ya, artinya kitab atau buku yang dimana dia tidak diiringi dengan waktu. Atau kata sifat seperti jamilun, dia ganteng. Nah, kalimat jamil dia bukan kata benda, tapi dia adalah kata sifat karena tidak terlihat ya, abstrak. Maka ini adalah kalimat isim ya, tidak terikat dengan waktu. Nah, pertanyaan buat teman-teman, kira-kira kalimat lailan, kira-kira ini kalimat isim atau bukan? Sedangkan dia menunjukkan keterangan waktu, yaitu malam. Tuh, coba tulis di kolom komentar ya. Silakan berbagi ilmu. Lanjut kita masuk kepada kalimat yang kedua, yaitu kalimat fi'il. Kita baca dulu Arabnya. Wa amal fi'lu. Adapun kalimat fi'il fahuwa fi'il lugati, yaitu dalam dilihat dari segi bahasa al-hadasu, yaitu kejadian, peristiwa, kata kerja. Wa fi istilahin nahwina, sedangkan menurut istilah para ulama nahwu, kalimat tundalas ala ma'nan fi nafsiha, kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, wa quturinat bi ahadil azminati salasati, dan dia diiringi dengan salah satu 3 waktu. Allati yang dimana hiya al-madi. Jadi kalimat fi'il itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madi, wal halu, fi'il hal, wal mustaqbal ya. Jadi ada fi'il madi yang berlalu, hal ya sedang terjadi, al mustaqbal yang akan terjadi. Ini hal bisa, mustaqbal bisa. Kalau yang ini fi'il amar itu mustaqbal yang akan terjadi. Contoh Nahwu kataba, kalimat kataba fa innahu kalimatun dalatun ala ma'na wa huwal kitabatu. Kalimat kataba itu kalimat yang menunjukkan makna, dia punya arti, sedangkan artinya itu adalah kitabah, menulis. Wa hadzal ma'na muqtaranun bi zamanil madi. Nah, kalimat kataba ya, itu diiringi dengan waktu yang berlalu. Jadi kalimat kataba nih, itu menunjukkan waktu yang telah berlalu, masa lampau. Nanti di depannya ada penjelasan, kita baca terlebih dahulu. Wanahu yaktubu fa innahu dalun ala makna. Nah, contoh kalimat yaktubu. Ini menunjukkan makna ya, yaktubu. Nah, begitulah. Wahwal kitabatu, dan dia juga artinya menulis. Wahadal makna muqtaranun bi zamanil hadir. Makna dalam arti dalam kalimat yaktubu itu menunjukkan arti hadir ya, sedang terjadi gitu. Wanahu uktub. Contoh kalimat uktub fil amar ya. Fa innahu kalimatun dalatun ala makna. Dia menunjukkan memiliki arti wahwal kitabatu aidon, artinya menulis juga. Wahada makna muqtaranun bi zamanil mustaqbalil ladzi ba'da zamanit takallumi. Nah, makna ini ya, kalimat uktub fil amar ini itu diiringi dengan waktu yang akan datang. Mengapa demikian? Mengapa dinamakan mustaqbal fil amar ini? Karena dia terjadinya setelah berbicara. Begini, misalnya saya ngomong ke teman saya, uktub, tulislah. Nah, terjadinya perbuatan itu setelah saya berbicara. Ketika saya berbicara, tulislah, maka teman saya lalu mengerjakan pekerjaannya, menulis. Jadi pekerjaannya itu akan datang setelah terjadi saya mengucapkan kalimat uktub, begitu. Contoh, wa mislu hadil al-fadi ya, di sini ada contoh-contohnya, kita baca. Nasoro artinya telah menolong, wa yansuru, dan dia menolong unsur tolonglah. Wa fahima, dia telah paham. Wa yafhamu, dia akan paham. Wafham, dan pahamlah. Wa alima, dan dia mengetahui, ya'lamu, mengetahui, iklam, ketahuilah. Jalasa, duduk, ya jilisu, ijlis ya. Duduk itu artinya doroba, ribut, wadrib, artinya memukul. Kita masuk kepada pembagian fi'il ya. Wal fi'lu ala salasati anwa'in ya. Fi'il itu diiringi menjadi 3, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Nah, sebelum ke sini ya, kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan kalimat fi'il. Mudahnya, simpelnya begini ya. Selama kami belajar di pondok, fi'il itu definisinya adalah kata kerja yang diiringi dengan waktu ya. Perlu diingat, digaris bawahi oleh teman-teman ya, yang diiringi dengan waktu. Sedangkan kalimat isim adalah tidak diiringi dengan waktu. Nah, mudah. Jadi ketika teman-teman ditanya oleh guru atau ditanya ya di tes ujian, apa definisi kalimat fi'il, maka cukup jawab seperti ini saja. Fi'il adalah kata kerja yang diiringi dengan waktu. Nah, kalau kalimat isim itu adalah kata benda atau kata sifat yang tidak diiringi dengan waktu. Kalau isim tidak diiringi dengan waktu, sedangkan kalimat fi'il yang diiringi dengan waktu. Begitu. Lanjut, wal fi'lu ala salasati anwa'in madin wa mudhari'un wa amrun ya. Fal madi madal ala hadasin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallumi. Fi'il madi adalah kalimat yang menunjukkan kejadian, peristiwa yang dimana kejadian tersebut terjadi pada waktu sebelum berbicara. Contoh, kataba telah menulis, fahima telah paham, kharaja telah keluar, samia telah mendengar, abasara telah melihat, takalama telah berbicara, istighfara telah istighfar, istaraka telah bergabung. Kita ambil contoh kataba, artinya sudah menulis. Maksud dari fi'il madi, mudahnya, simpelnya begini, itu kata kerja yang sudah berlalu, sudah
terlewat. Kalau definisinya adalah kalimat yang terjadi setelah pembicaraan. Maksudnya begini, ketika saya mengucapkan kalimat kataba, menulis, pekerjaan penulisan tersebut sudah terjadi sebelum saya mengucapkan kalimat kataba. Jadi sebelum saya mengucapkan kalimat kataba, ya, sebelum saya bilang kepada teman saya, kataba Zaidun, Zaid telah menulis. Sebelum saya mengucapkan, Zaid sudah menulis terlebih dahulu. Nah, begitu maksudnya. Pekerjaan itu sudah terjadi sebelum saya mengucapkan kalimat kataba Zaidun. Begitu maksud dari alladzi qabla takalum, qabla zamani takalum, sebelum waktu pembicaraan begitu. Kita lanjut kepada fi'il mudhari ya, yang kedua, al mudhari. Wal mudhari'u madal ala hadasin yaqa'u fi zamani takallumi au ba'dah. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari adalah kalimat yang menunjukkan peristiwa kejadian terjadinya pada waktu pembicaraan. Nah, ini namanya hal, au ba'dah atau setelahnya, atau disebut dengan mustakbal. Fi zamani takallum maksudnya hal itu sedang terjadi ya, sedang terjadi, au ba'dah atau sesudah takalum, sesudah berbicara. Nah, mustakbal akan terjadi. Contoh yaktubu, yafhamu, yakhruju, yasma'u, yansuru, yatakallamu, yastaghfiru, yastariku. Kita ambil contoh kalimat yaktubu. Nah, artinya menulis. Jadi ada dua. Yang pertama zaman takalum, yaitu hal ya. Zaman takalum terjadi ketika berbicara. Kita contohkan yaktubu Zaidun, Zaid sedang menulis. Saya mengucapkan yaktubu Zaidun, pekerjaan tersebut sedang dilakukan oleh Zaid. Zaid sedang menulis. Begitu. Au ba'dah atau sesudahnya. Jadi ini artinya mustaqbal ya, yang akan datang. Ya, mungkin 5 detik lagi atau 1 menit lagi ya, ketika saya bilang yadhabu Zaidun ilal madrasah. Zaid akan pergi ke sekolahan, ke tempat pengajian. Nah, ketika saya berbicara itu kemungkinan mungkin saja Zaid itu 5 menit lagi akan berangkat. Jadi berangkatnya Zaid itu sebentar lagi setelah saya ngomong, mungkin bisa jadi 5 menit lagi dia akan pergi ke sekolahan. Nah, begitu. Jadi ada dua, hal atau mustakabal. Lalu bagaimana untuk mengetahui ini? Nah, ini ada penjelasan khususnya dan juga bisa dilihat dari siapul kalam. Konteks kalimatnya seperti apa, kalimat sebelumnya ada kaitannya seperti apa. Namun, pada intinya dia ada penjelasan khususnya. Kita masuk kepada yang ketiga, yaitu fi'il amar ya. Lanjut kita baca. Wal amru, kalimat fi'il amar madalla ala hadasin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallumi. Kalimat yang menunjukkan kejadian yang diminta, yang dituntut kejadian hasilnya tersebut. Hasilnya itu harus dikerjakan ya. Pekerjaan tersebut harus dilakukan setelah berbicara. Contoh uktub. Kita ambil contoh kalimat uktub. Fi'il amar ya. Teman-teman mungkin ya paling sering mendefinisikan adalah kata perintah. Fi'il amar adalah perintah gitu ya, mudahnya perintah. Waktu terjadinya kapan? Di sini zamanit takallum, setelah berbicara ya. Perintah dulu, ngomong dulu baru dikerjakan. Uktub, saya perintahkan kepada satu santri misalnya, uktub hadhil kitabah, tulislah tulisan ini. Ketika saya sudah mengucapkan, lalu dia mengerjakan tulisan tersebut, lalu dia menulis. Jadi peristiwa kejadian itu terjadi ya, peristiwa menulis itu terjadi setelah saya berbicara. Itu maksud dari ba'da zamani takallum, setelah saya berbicara. Maksudnya setelah pembicaraan itu sudah diucapkan, lalu si Zaid tadi menulis ya. Yang dimana tadi yutlabu husuluhu, perbuatan itu harus dilakukan ya. Perintah perbuatan ya, perbuatan itu harus dilakukan, perintah fi'il amar. Ini ya sudah isim fi'il. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu huruf. Baca wa ammal harfu, dan adapun kalimat huruf ya. Ada yang bilang kalimat huruf, ada yang bilang kalimat haraf ya. Kalau harfun itu yang mufradnya, kalau jamannya huruf ya. Kalau kami ada yang bilang haraf, ada yang bilang huruf ya. Ini terserah ya, sesuai dengan tempat-tempat masing kalian ya. Kalau kami nyebutnya huruf ya, karena bahasa Indonesia itu huruf ya. Kalau haraf boleh. Kita sini mengucapkannya huruf. Fahuwa fil lugati, maka dia huruf, yaitu dilihat dari segi bahasa at-taraf ya, ujung ya. Huruf itu ujung. Wa fi istilahin nuhati, menurut istilah ulama nahu, kalimatun dalas ala makna fi ghairiha, kalimat yang memiliki, yang menunjukkan arti pada kalimat lainnya. Nah, contoh maksudnya begini. Kalimat yang menunjukkan pada makna pada kalimat lainnya, yang artinya kalimat min itu akan sempurna ya. Contohnya kalimat min ini akan sempurna apabila dia disandingkan dengan kalimat al-baiti. Tapi kita lanjut dulu min ya.
kalimat min di sini dalam kitab ini mengambil contoh min. Fa inna hadal alfadho, maka sesungguhnya kalimat ini yaitu min, yaitu kalimatun dalas ala ma'nan. Nah, kalimat min ini dia memiliki makna, ya, memiliki arti. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya dari, ya. Lanjut, wahwal ibtida'u. Nah, arti min di sini ada artinya, ya. Biasanya kami menyebutkan fungsi min ini apa, yaitu al ibtida, artinya permulaan. Ibtida itu permulaan, berawalnya dari mana, begitu. Lanjut, wahadal makna ini yaitu makna ibtida la yatummu hatta tudammu ila hadhil kalimati ghairuha, ya. Hatta tadumma ila hadhil kalimati ghairuha. Kalimat min, ya, kalimat ibtida ini tidak akan sempurna sebelum kamu menggabungkan, ya, tadumma, kamu menggabungkan, atau tudamma, atau kalimat min ini digabungkan kepada kalimat ini, kalimat lain, ya. Cocoknya tadumma, ya. Kamu menggabungkan, ya. Cocoknya tadumma. Sebelum kamu menggabungkan ila hadil kalimati ke kalimat min ini, ghairaha, akan, atau bahasa Jawanya ing, kalimat lainnya. Nah, sebelum kamu, jadi kalimat min ini, ya, yang artinya tidak akan sempurna sebelum kamu menggabungkan kepada kalimat lain. Contoh seperti kalimat min ini digabungkan kepada kalimat al-baiti, menjadi tamam, menjadi sempurna. Kita lanjut dulu. Fataqulu dhahabtu minal baiti masalah. Contohnya, kamu bilang begini, dhahabtu minal baiti. Saya, dhahabtu artinya pergi, saya pergi, minal baiti dari rumah, ya. Baiti dari rumah, saya pergi dari rumah. Min ini adalah kalimat huruf, artinya adalah ibtida. Fungsi min di sini adalah ibtida. Jadi fungsi maksud ibtida itu adalah permulaan. Saya pergi dari rumah, maksudnya saya perginya itu berawal dari rumah. Saya pergi berawal dari rumah menuju ke masjid. Dhahabtu minal baiti ilal masjidi. Awalan saya berangkat itu dari rumah lalu ke masjid. Jadi fungsi min di sini adalah ibtida. Kalimat min ini tidak akan sempurna kecuali sebelum kamu tadumma, ya, tadi menggabungkan kepada kalimat lain, yaitu al-baiti. Kami dulu menyebutnya huruf itu adalah kata sambung, kata penghubung. Karena kata sambung atau kata penghubung itu, ya, harus disambungkan kepada kalimat lain supaya kalimat itu menjadi tamam, sempurna, seperti ini. Jadi kami dulu mendefinisikan huruf itu mudahnya begini. Apa itu huruf? Huruf itu adalah kata sambung, gitu. Atau ada teman kami yang mendefinisikan seperti ini. Huruf itu apa? Bukan isim, bukan isim, dan juga bukan kalimat fi'il, begitu. Karena huruf ini bukan fi'il dan juga bukan kalimat isim. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Tapi kami cocok dulunya adalah huruf adalah kata sambung, begitu. Lanjut, amsilatun lil ismi. Nah, di sini ada contoh-contoh isim itu apa saja. Contoh kitabun, kitab, ya, benda, ya, benda, kata benda keras. Qalamun, pulpen, dawatun, ya, tinta. Kurosah, ya, buku. Jaridah, koran. Khalil, kekasih. Soleh, orang baik. Imran, nama orang. Warokatun, kertas. Sab'un, sab'un, hewan buas. Kenyang, ya. Yang tahu tulis, silakan tulis di kolom komentar. Himarun, keledai. Dhi'bun, serigala. Namirun, macan, ya, harimau. Fahdun, harimau atau macan hitam, ya. Nah, kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Burtuqolatun, jeruk. Kamasroh, yang tahu silakan tulis di kolom komentar, ya. Berbagi ilmu. Narjisatun, nah, saya belum mencari di kamus. Wardatun, bunga. Haulai, mereka ini. Antum, kalian. Sedangkan yang kalimat fi'il, safara yusafiru safir, berpergian. Qala yaqulu qul, berkata, artinya amina ya'manu, iman, ya, aman. Radiya yardo irdo, meridhoi. Sodaqo yasduqu usduq, benarkan, percaya. Ijtahada yajtahidu ijtahid, bersungguh-sungguh. Istaghfaro yastaghfiru istighfar, ya, istaghfir, beristighfar, minta ampun. Sedangkan yang contoh huruf min, ila, an, ala, illa, lakin, inna, an, bala, bal, qad, saufa, hatta, lam, la, lan, lau, lamma, la, ala, mah, lata, laita, in, summa, au. Nah, ini adalah contoh kalimat huruf.